Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nesut Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem inovasi manajemen terkait proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Jadi proyek ini ditujukan untuk membuat formulir tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser atau penjelajahan web untuk memproses hasil dari formulir. Informasi dari sebuah formulir biasanya dikirimkan melalui email atau dimasukkan ke dalam basis datanya. Tidak terlalu sulit untuk menggunakan respon untuk formulir email dan dapat menggunakan jasa gratis yang mengirimkan jawaban formulir ke email Anda. Ada salah satu respon O-Matic adalah layanan terkenal yang gratis dan mudah digunakan. Pada contoh kali ini kita akan dituntut untuk membuat dokumen notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dalam sebuah situs web. Terkait teknik, ada yang pertama adalah field text atau di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Kemudian teknik yang kedua adalah tombol radio. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Terkait area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya menggunakan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field text harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field text input memiliki paling tidak 2 karakter. Sebuah nama field atau sebuah nilai. Field dapat dinamai skolaria, nilainya bisa jadi VR, SO, GR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Tahap pembuatan atau bagian-bagiannya. Yang pertama, masing-masing baris di atas, seperti pada gambar, disebut tag. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menulis tag penutup cukup tambahkan atau di depan tag pembuka. Sebagian besar tapi tidak semua tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser atau lebih tepat memberikan perintah. Yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah awal dokumen HTML dan ini adalah akhir dokumen HTML. Selanjutnya, formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah from dan atau garis menu from memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur P4.3 seperti pada gambar, Anda dapat melihat bahwa kotak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan tabel untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field nama dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field nama haruslah sama dengan tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school years. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23, jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan juga field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai VR pada field school years. Pengguna halaman web melihat frase freshman, tetapi browser melihat nilai VR ketika lingkaran tersebut dipilih. Bagian-bagian formulir, contohnya tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan
tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cetak harus digunakan. Seperti pada figur 4.1 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris ke-29 dan 30 pada figur P4.2 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris ke-29 dan 30 sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak live on campus dipilih untuk klik mouse, maka field on akan memiliki nilai yes. Nah, tadi ini adalah gambaran dari penjelasan yang saya jelaskan tadi terkait figur P4.1. Menu drop-down memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik icon drop-down. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut, dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Nama field pilihan ini ada pada perintah pilihan, tetapi nilai yang ditujukan oleh field ini dihasilkan oleh perintah option. Field ini memiliki respon sebagai berikut: no response, excellent, average, and poor. Pada umumnya, pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang tampil di dalam halaman web. Perhatikan bahwa no response ditampilkan pada fitur P4.1 dan ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tetapi jika option value sama dengan average selection, rata-rata dibandingkan dengan para pembicara lain atau option. Menggantikan baris 36, kata select akan menyebabkan pilihan average ditampilkan sebagai pilihan awal pada halaman web. Ini untuk gambaran figur P4.2 kode HTML untuk contohnya seperti pada gambar. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jika pengguna memilih no respond, maka field pelayan ini akan berisikan nilai no respond. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, submit dan reset. Pada kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah from dan browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit diklik. Perintah reset pada baris ke-6 menampilkan frase reset from values to their default pada tombol. Ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelah dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan existing file txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Halaman. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti perintah open. Ketika nama file atau browser untuk mencarinya, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan ketik tombol OK. Halaman Anda akan muncul di browser tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.